ini kita akan membahas sebuah fenomena yang cukup menarik dan sangat relevan di era serba cepat ini, yaitu hashtag kabur aja dulu. Nah, hashtag ini biasa sering kita lihat di media sosial yang seolah-olah sebagai ungkapan hati banyak orang tentang mereka yang sedang menghadapi tekanan. Nah, di sini saya dan dua narasumber hebat akan membahas mengenai topik tersebut bersama Kak Sinta Nadela, seorang mahasiswa, dan juga Kak Heri Fadila Salva sebagai alumni ya, yang sekarang sedang bekerja di luar negeri. Baik, selamat siang Kak Sinta dan Kak Mary. Selamat siang Kak Rita, terima kasih telah mengundang saya di podcast Kak Rita. Ya, selamat siang juga Kak Rita sudah menyambut kami dengan hangat hati. Baik, dan saya juga berterima kasih karena kalian telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast saya untuk berbincang-bincang masalah yang sekarang kita hadapi ini. Nah, baik, langsung saja ya. Jujur ya, saya sering banget melihat postingan atau meme dengan hashtag kabur aja dulu. Nah, mungkin kalian adalah orang yang sering berinteraksi dengan hashtag tersebut. Jadi saya pengen tahu nih, apa sih makna sebenarnya dari hashtag tersebut? Saya dulu ya Kak Rita. Oh ya, silahkan. Jadi saya sebagai orang yang sering berinteraksi dengan hashtag kabur aja dulu ini, menurut saya hashtag kabur aja dulu ini merupakan semacam ekspresi kekecewaan generasi muda ataupun anak muda terhadap tantangan ataupun fenomena dan kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Nah, jadi anak-anak muda atau generasi muda ini, di mana mereka memilih untuk kabur karena kondisi sosial ataupun ekonomi di Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, makanya ada hashtag kabur aja dulu ini. Nah, selain itu, mereka juga menganggap bahwa hashtag kabur aja dulu ini sebagai pelarian sementara mereka ke luar negeri. Nah, sebagai kakak yang sedang bekerja di luar negeri, bagaimana nih tanggapan kakak mengenai makna yang sebenarnya itu seperti apa nih? Saya juga setuju dengan apa yang pernah Sinta sampaikan tadi, yang mana saya juga pernah merasakan apa yang pernah Sinta rasakan tadi pada waktu saya masih kuliah. Nah, setelah saya lulus kuliah, saya untuk mencoba mencari pekerjaan di luar negeri karena adanya peluang pekerjaan yang lebih baik daripada di Indonesia. Nah, kita sudah tahu bahwa di Indonesia ini susah ya untuk mencari pekerjaan, beda jauh, apalagi jauh beda daripada di Indonesia ini. Nah, fenomena ini sering juga disebut dengan fenomena brand yang mana sumber daya manusia itu ada yang menyebutkan lebih baik meninggalkan negara ini untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi dan meninggalkan negara ini untuk hal yang baik untuk kita juga. Nah, yang mana dari kita meninggalkan negara kita ini yaitu untuk menjadikan kita seseorang yang lebih baik lagi. Jadi dari pendapat kalian berdua, jadi bisa saya simpulkan bahwa makna dari hashtag kabur aja dulu ini adalah bentuk pelarian dari masalah yang ada di dalam negeri. Nah, terus apakah ada teori mengenai permasalahan ini? Nah, tentu ada beberapa teori yang membahas tentang kabur aja dulu ini. Salah satunya yaitu teori Karl Marx. Nah, di mana teori ini membahas tentang ketidakpuasan generasi muda atau anak muda terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, di mana mereka merasakan bahwa di Indonesia ini pekerjaannya itu tidak layak ataupun ataupun biaya hidup mereka itu semakin mahal. Nah, jadi anak muda ataupun generasi muda ini mereka memilih untuk kabur ke luar negeri dan bekerja di luar negeri. Nah, karena mereka menganggap bahwa kerja di luar negeri itu kan tentunya memiliki atau menghasilkan gaji yang jauh lebih besar daripada di Indonesia. Nah, sehingga mereka memilih untuk kabur gunanya untuk mendapatkan gaji yang lebih besar daripada Indonesia, dan tentunya
gaji besar ini dapat menunjang kehidupan mereka. Nah, selain itu dari perspektif komunikasi, dari fenomena kabur aja dulu ini bisa dilihat dari beberapa teori, yang mana dari salah satu teorinya yaitu teori framing yang bisa kita lihat di media sosial. Nah, yang mana dari tagar yang viral karena cara media sosial itu mengemas dan menyebarkan video tersebut, informasi tersebut tentang ketidakpuasan masyarakat dengan cara yang lebih cepat juga dan dengan cara yang lebih luas. Hal ini mengakibatkan adanya opsi dari publik dan juga bahkan adanya kebijakan dari pemerintah. Saya juga pernah melihat komentar dari salah satu seorang pejabat yang mengatakan kabur aja lah gitu. Pernah tak kalian melihat? Ya, pernah. Saya pernah melihat para pejabat, salah satu pejabat itu mengatakan seperti kabur sajalah dulu, jangan balik-balik lagi. Nah, tentu ucapan beliau ini itu membuat generasi muda ataupun anak muda itu merasa tidak diberikan simpati ataupun dihargai. Ya, benar, tidak dihargai. Nah, selain itu tentunya mereka sebagai generasi muda atau anak muda ini semakin dikatakan seperti itu, maka mereka semakin bertekad untuk menggunakan atau pergi ke luar negeri dan bekerja di sana. Oke. Sebelum melanjutkan pertanyaan selanjutnya, biar lebih santai lagi nih ngobrolnya, silakan diminum dulu Kak. Silakan minum dulu. Kita santai-santai nih bicaranya. Boleh lanjut? Ya, saya lanjutkan ya Sudah mulai gimana? Sudah santai? Ya, santai lagi ya dan saya lanjutkan ya. Nah, betul apa kata Kasinta tadi, yang mana memang menjadi masalah, yang betul-betul masalah. Padahal jika pemerintah bisa menciptakan lingkungan pekerjaan yang lebih kondusif dan juga bisa menjamin masa depan yang lebih baik lagi. Nah, kemungkinan fenomena ini bisa diminimalisir, dan juga saya sendiri juga sudah pernah merasakan hal yang berbeda antara bekerja di luar negeri dan juga di Indonesia. Nah, perbedaannya itu sangat jauh, yang mana kalau kita bekerja di luar negeri itu dia lebih menghargai karyawannya, sedangkan kalau di Indonesia itu masih banyak birokrasi dan juga ketidakpastian. Baik. Pertanyaannya ya. Jadi apakah gimana gitu reaksi pemerintah mengenai fenomena dengan hashtag kabur aja dulu? Pemerintah itu sebenarnya sudah tahu tentang fenomena kabut aja dulu ini. Nah, pemerintah juga telah memberikan solusi seperti memperluas lapangan pekerjaan dan memperbanyak lagi lowongan-lowongan pekerjaan. Nah, tetapi pemerintah ini masih kurang peka terhadap fenomena ini. Nah, di mana anak-anak muda ini menganggap bahwa fenomena ini kurang diperhatikan oleh pemerintah, sehingga mereka memilih kabur untuk menghindari atau menjauhkan diri dari fenomena dan sistem yang ada di Indonesia. Sebelum kami lanjut, saya ingin bertanya lagi dengan kita, apakah ini ada masalahnya dengan berkaitan dengan gaji? Soalnya kan sudah ada nih pekerjaannya, tapi misalnya gajinya tidak layak gitu. Oh ya, tentu ada. Di mana anak muda ini menganggap bahwa gaji di Indonesia ini lebih sedikit daripada di luar negeri. Nah, di mana mereka menganggap bahwa biaya hidup di Indonesia tadi kan semakin mahal dan gajinya juga semakin kecil, lalu lingkungan pekerjaannya tidak layak. Nah, jadi mereka memilih untuk kabur di luar negeri karena mereka menganggap bahwa bukan menganggap lagi benar bahwa di luar negeri itu gajinya tentu lebih besar daripada di Indonesia. Nah, dan biaya hidup mereka semakin mahal, semakin tinggi, mereka memilih untuk kabur ke luar negeri bekerja di sana, dan dengan gaji di sana mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka. Baik, bisa Kak Heri lanjutkan?
harus bisa memenuhi tuntutan saya. Nah, pertama dari karir saya sendiri. Nah, saya berpikir dari fenomena ini menunjukkan bahwa adanya salah struktural yang harus segera diperbaiki ataupun oleh pemerintah dan juga masyarakat. Kita melanjutkan pertanyaan lagi, yaitu kan kalian ada pengalaman nih, tapi Kak Sinta mungkin masih di Indonesia ya, Kak Mary sudah ada pengalaman di luar negeri. Nah, bagaimana dampak positif dan juga dampak negatif dampak positif dan negatif dari fenomena ini? Dari Kak Mary dulu ya. Kalau dampak positifnya, saya bekerja di luar negeri itu lebih mendapatkan pengalaman yang lebih luas lagi. Kalau di Indonesia kita hanya sedikit mempunyai teman, kalau di luar negeri ini kita ya bisa mencari teman dari berbagai negara. Nah, di situ banyak kelebihannya kalau kita sudah bekerja di luar negeri. Dan juga kalau di Indonesia ini gajinya lebih minim daripada kalau kita bekerja di luar negeri. Kalau menurut Kak Sinta apa nih? Oke, karena saya belum bekerja di luar negeri, tetapi saya mempunyai teman yang bekerja di luar negeri. Nah, menurut teman saya ini ada sisi positif dan negatif yang saya lihat juga. Sisi positifnya tentu karena kan di luar negeri kita tentu lebih memiliki banyak pengalaman, kemudian keahlian, Bisa memperbesar membesar dan meningkatkan keahlian dan pengalaman kita. Nah, kalau sisi negatifnya, menurut teman saya ini sisi negatifnya adalah karena kerja di luar negeri, adanya kesenjangan hubungan antara kita dengan keluarga, lalu dengan teman-teman. Nah, selain itu juga karena kurangnya komunikasi nih dengan keluarga ataupun dengan teman. Nah, itulah sebabnya, itulah salah satu penyebab kesenjangan sisi negatifnya. Ya. Kakak setuju? Setuju. Dan juga kalau kita bekerja di luar negeri ini, kita untuk berkumpul dengan keluarga itu sangat Susah ya. susah ya. Bahkan 1 tahun sekali aja bisa. Bisa tidak bisa Oh. gitu kan. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih. Terakhir, apa harapan kalian ke depannya mengenai fenomena ini? Saya sebagai mahasiswa, saya berharap pemerintah itu saya berharap semoga pemerintah itu lebih peka terhadap suara-suara dari generasi muda ataupun anak-anak muda yang terkait dengan fenomena kabut ajaib ini, agar kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia ini semakin lebih baik dan dapat selain itu juga agar anak muda atau generasi muda ini dapat menyumbangkan keahlian ataupun kemampuan mereka untuk bangsa kita. Dan juga saya berharap adanya reformasi yang nyata yang mana di dalamnya ketenagakerjaan dan ekonomi agar adik-adik yang di bawah saya ini bisa merasakan generasi untuk ke bawahnya lagi untuk terlebih nyaman, dan juga mereka bisa optimis membangun masa depan yang lebih luas lagi ataupun masa depan yang lebih cerah lagi di Indonesia ini. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan terakhir nih. Terima kasih perbincangan hari ini. Semoga dengan diskusi ini kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai hashtag kabur aja dulu. Nah, terima kasih kepada Kak Sinta dan Kak Mary, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sedang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.